Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Masih semangat kan? Semangat masih. Semangat dong, masih semangat? Oke. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan lagi mata pelajaran Quran Hadis lanjutan dari materi minggu kemarin ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Dan seperti biasa ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Ayo Wildan. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya lanjutkan pelajaran materi pada pagi hari ini, kemarin kita telah belajar tentang materi apa yo? Apa Hafid? Kemarin kita belajar tentang apa? Nuzulul Quran ya. Nah, Nuzulul Quran ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nuzulul Quran. Siapa yang masih ingat apa itu Nuzulul Quran? Angkat tangan yang masih ingat. Ya, jadi nuzul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran. Ya toh, nuzul itu berarti apa kemarin? Nuzul itu dari atas ke bawah. Yo, kalau dari bawah ke atas itu namanya apa? Naik, bukan turun ya. Kemudian jadi Al-Quran itu kemudian apa? Ditulis ya. Nah, peristiwa atau pekerjaan menulis dan membukukan Al-Quran itu dinamakan apa? Kodifikasi Al-Quran. Nah, pada siang ini kita akan melanjutkan sejarah. Setelah sejarah Nuzulul Quran, kita lanjutkan sejarah pembukuan dan penulisan Al-Quran ya. Disebut apa tadi? Kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi kalau kalian ditanya apa itu kodifikasi Al-Quran, apa? Sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran ya. Nah, ini proses kodifikasi Al-Quran dimulai pada zaman Rasulullah ya. Dikatakan apa di situ? Yang pertama dibaca bersama-sama biar gak ngantuk. Kemudian kedua, jadi pada zaman Rasulullah itu sudah ditulis, tapi nulisnya itu masih terbatas di tempat-tempat ini ya. Kemudian penulis yang terkenal pada masa Rasulullah itu adalah sebanyak 34 penulis ya. Dan yang paling terkenal itu adalah siapa di sini? Ubay bin Ka'ab, Abdullah, Mu'ad bin Jabal dan Zaid bin Sabit. Nah, awal turunnya zaman dituliskannya Al-Qur'an pada masa Rasulullah ini disebut dengan Ad-Jam'ul Quran Al-Awwal. Jadi penulisan Al-Qur'an pada pertama kali. Proses pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini itu ada motivasinya atau ada latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi? Yaitu ketika Rasulullah itu wafat ya, akhirnya banyaklah orang-orang yang memberontak. Ingat kan ceritanya? Banyak orang yang memberontak, kemudian banyak yang mengaku menjadi nabi palsu. Nah, sehingga Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah pengganti Rasulullah yang pertama
itu memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi apa? Menjadi nabi palsu. Saat itu siapa? Kalau kalian ingat siapa namanya nabi palsunya? Musailamah al-Kadzdzab. Pintar, berarti kalian membaca ya. Kemarin kan saya suruh untuk membaca pembelajaran yang hari ini, ternyata kalian membaca tenanan ya. Nah, pintar. Nah, pada saat itu peperangan itu terjadi di mana? Di kota Yaman. Namanya adalah peperangan apa? Ya, Yamamah. Umar bin Khattab itu takut kalau Al-Quran itu hilang dari muka bumi karena banyaknya yang wafat di perang apa? Yamamah. Akhirnya dia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar menyetujui apa? Jadi disebut dengan Jam'ul Quran As-Sani, berarti proses pengumpulan Al-Quran yang kedua. Nah, masa Umar bin Khattab, proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Proses kodifikasi Al-Quran dari masa Abu Bakar ke Umar itu tidak banyak perbedaan. Jadi Umar itu melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Sehingga jarang sekali buku ataupun tulisan yang membahas tentang strategi Umar ketika dalam proses pembukuan Al-Quran. Sehingga kita bisa langsung aja ke masanya Utsman bin Affan. Ini penting. Ini masanya Utsman ini merupakan masa yang paling penting untuk kita ketahui dalam proses pembukuan Al-Quran. Jadi titik awal dari pembukuan Al-Quran sampai zaman sekarang itu mulai terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Ya, apa tadi sebabnya? Karena tersebarnya Al-Quran di beberapa negeri berdampak negatif terhadap persatuan Islam. Karena masing-masing daerah memiliki karakter bahasa sehingga memicu egoisme ya, kuabeh nganggep bacaannya benar, gitu loh ya. Ini kodifikasi Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib ya. Silahkan dibaca yang biar nggak ngantuk kalian. Sing banter hafid dari belakang pojok diwaca sing banter. Oke, jadi di masa Ali itu lebih kepada apa? Penyempurnaan titik, tasjid, harokat dan lain sebagainya. Jadi yang belum sempurna di masa Utsman itu disempurnakan pada masa Ali bin Thalib. Nah, ini proses percetakan Al-Quran pertama kali berada di Petersburg. Mana Petersburg itu? Di selesai materinya. Seperti biasa berkumpul dengan kelompok masing-masing, ketua kelompoknya maju untuk saya bagikan lembar kerja ya. Seperti biasa didiskusikan tentang apa? Diskusikan tentang materi pada pagi hari ini. Ayo berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Ya, yo, papat toh, pas toh, papat. Nanti ini diringkas saja. Ya, semua maju. Semua maju, dibagi sendiri-sendiri. Ya, yang sejarahnya boleh diringkas saja. Wes, 5 menit sudah ya? Sampun? Ya, kelompok 2, kelompoknya Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ini pengertian kodifikasi Al-Quran adalah akhirnya beliau mengusulkan hal ini kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar membentuk tim penulis Al-Quran yang diketuai oleh Zaid Jabir. Ya sudah, ada pertanyaan? Tanya lah, tanya. Ada pertanyaan? Tanya dulu. Ya. Bahasa yang digunakan dalam kodifikasi Al-Quran disamakan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, dan satu bentuk yang kita kenal dengan Nah, terima kasih untuk sudah ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Ya selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat Mas ini. Ya, ada pertanyaan? Siapa saja penulis Al-Quran yang terkenal? Penulis Al-Quran yang terkenal adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Ada lagi? Ada lagi yang tanya? Sambon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian kodifikasi Al-Quran, mengapa Al-Quran disimpulkan dan dikumpulkan, dan bagaimana proses kodifikasi Al-Quran dan keistimewaannya. Ya, Des, ada yang tanya? Oh ya, Erika. Pada tahun berapa Jamul Quran Ahadi? Tahun 12 Hijriah. Oh, ada? Oke, silakan. Sudah semua? Ya, sudah ditutup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian kodifikasi Al-Quran. A. Jelaskan pengertian kodifikasi Al-Quran. Ya, ada pertanyaan? Sudah? Oke, ditutup. Pengertian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu kita ingat tentang kodifikasi Al-Quran itu adalah apa? Proses penulisan dan pembukuan Al-Quran ya. Jadi kalau ingat, kalau kalian, nah itu adalah rangkuman materi yang kita bahas pada siang hari ini ya. Minggu depan kita akan belajar tentang hadis ya. Kita sekarang belajar tentang Al-Quran. Minggu depan kita akan belajar tentang, jadi diingat-ingat. Jadi nanti kalian pulang ke rumah ya, baca apa tentang pengertian hadis. Pada siang hari ini, semoga pertemuan kali ini membawa manfaat, barokah buat diri saya secara khusus, secara umumnya buat kalian semuanya ya. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yang pulang, yang kembali ke pondok segera balik, yang pulang ke rumah masing-masing hati-hati di jalan ya. Langsung pulang, kemudian tidur siang, istirahat, kemudian lanjut dengan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.